depannya. Oke, terakhir kita membahas ini ya, turunan berarah. Dan rumusnya adalah ini, turunan berarah. Rumusnya ini ya, nggak pernah dipakai limit ini. Yaitu grad F di titik P dikalikan vektor U, vektor arahnya. Harus vektor satuan, grad F-nya itu turunan parsial ke X, koma, turunan parsial ke Y, dihitung di titik P. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat, rasanya kemarinnya ada yang menanyakan arah grad F itu arahnya kemana itu vektor itu. Nah, coba kita lihat sekarang sebagai berikut. Perhatikan ini, set sama dengan fungsi XY. Kalau kita mau bikin kurva ketinggiannya, berarti dari set sama dengan fungsi XY, persamaan kurva ketinggiannya adalah persamaan kurva ketinggian, setnya diganti K ya. Jadi Fxy-nya setnya diganti K. Dan ini gambarnya adalah di bidang XY ya. Jadi kalau saya review dikit, kalau kok melengkung XY. Katakan kurva ketinggian itu bentuk-bentuknya kurva bisa tertutup, bisa terbuka ya. Misalkan seperti ini. Kemudian kita labeli ini misalkan 1. Artinya apa? Semua titik XY yang ada di sini nilai K-nya 1 atau setnya 1. Kemudian kalau ada di sini yang K-nya 3, ya semua titik yang di sini nilai K-nya 3. Di sini ada kurva yang K-nya -5, berarti semua titik XY yang ada di sini nilai setnya sama dengan -5. Nah, baru kita lihat sekarang kurva ketinggian arahnya. Nah, untuk itu perhatikan kurva ketinggian dari fungsi ini, set sama dengan fungsi XY. Ini gambar kurva ketinggiannya seperti ini. Dan ini salah satu kurva ketinggian dengan level K-nya sama dengan L. Dengan demikian, coba saya nanya dulu. Kalau saya punya titik di ujung pensil ini, pada kurva yang melengkung itu, nilai setnya berapa? Nilai fungsinya. Cari lihat. L ya, Pak. Kenapa L? Karena semua titik di situ sama dengan K-nya L. Oke ya. Rauda, paham nggak Rauda? Nggak ada suaranya Rauda. Rauda Salma. Oke. Hanifa, paham nggak semua titik yang di sini nilai setnya sama dengan L? Semua titik yang di kurva ini ya? Iya, paham, Pak. Oke. Nah, sekarang, jadi ingat ya, ini di bidang ya, karena setnya diganti K, jadi ekspresi dalam XY aja. Nah, titik AB berada pada kurva tersebut. Kemudian, U itu vektor singgung di titik P. Vektor singgung satuan ya. Dipilih yang panjangnya 1. Kalau kita bergerak sepanjang selalu sama pada arah vektor singgungnya, jadi ganti-ganti ya, kalau di sini vektor singgungnya yang ini, pindah lagi vektor singgungnya yang ini, di sini vektornya singgungnya ini. Jadi kalau kita bergerak sepanjang kurva dengan nilai kurva levelnya L atau K-nya sama dengan L, itu artinya kita bergerak selalu mengikuti garis singgungnya. Nah, maka DF DU-nya sama dengan 0. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kalau yang kira-kira tahu, silakan menjawab, nebak juga boleh. Kalau kita bergerak selalu di kurva yang ini, kurva ketinggian dengan nilai K sama dengan L, maka DF DU-nya sama dengan 0.
Kenapa? Abigail, tahu nggak? Siapa tadi yang mau jawab? Boleh. Ada yang tahu tidak? Abigail, gimana? Kamu tahu nggak, Abigail? Enggak, Pak. Kok nggak ada suaranya ya? Tes suara saya kedengeran nggak, Pak? Nah, sekarang kedengeran. Ini kenapa 0? Kalau kita bergerak selalu mengikuti garis singgung, berarti kita ada di kurva ini terus. Mengikuti garis singgungnya tuh. Maka ini 0. Mengapa? Nah, cuma nanya, kamu mah suara saya kedengeran nggak, tapi nggak menjawab pertanyaan. Abigail, Enggak, gimana? Pak. Iya, tes suara saya kedengeran, Pak. Kedengeran. Iya, saya bilang nggak tahu. Oh, nggak tahu. Vika, tahu nggak? Nggak tahu juga Pak, masih bingung. Bingung. Coba. DFDU itu artinya apa? Laju perubahan F pada arah U. Kenapa laju perubahan F pada arah U sama dengan 0? Karena selama kita di kurva ini, nilai F-nya, F kan fungsi dua perubahnya, selalu sama dengan L. Jadi perubahan nilai F pada arah U itu selalu garis singgungnya, itu 0. Karena kita selalu berada di kurva ini. Kalau bergerak sepanjang garis singgungnya. Kalau berada di kurva ini, nilai F-nya selalu konstan sama dengan L. Ya perubahan F, ya 0. Begitu ya. Jadi DFDU-nya 0, karena nggak ada perubahan ketinggian dari nilai F. Begitu. Nah, di lain pihak kemarin, do F, do U, itu sama dengan grad F kali U. Kalau tadi supaya bergerak selalu di kurva ketinggian yang nilainya L, kita harus bergerak selalu berada di garis singgungnya arahnya. Ya, berubah-ubah terus ya. Nah, ini U garis singgungnya. Grad F kali U, ini tadi sama dengan 0. Karena tidak ada perubahan nilai F. F-nya selalu sama dengan L. Kalau ini 0, artinya apa? Vektor grad F dengan vektor U saling tegak lurus. Nah, inilah vektor grad F. Kalau tegak lurus kan bisa ke sana, bisa juga ke dalam ya, asal tegak lurus yang biru. Nah, saya nggak turunkan di sini karena alatnya nggak cukup, bahwa grad F tuh selalu keluar dari lengkungannya. Kalau lengkungannya seperti ini, ya grad F-nya ke sana. Ya, jadi kalau ada lengkungannya seperti ini, ya grad F ke sana. Keluar dari lengkungannya. Oke, itu nggak dibuktikan arah itu. Hanya tahu tegak lurus. Nah, dengan demikian saya punya grad F tegak lurus U keluar dari lengkungannya. Itu untuk, saya akan tulis, itu untuk kurva ketinggian Fxy sama dengan konstanta. Nah, ini akan diperumum. Kalau sekarang saya punya fungsi F besar, tapi ini. Ya. Sebenarnya ini seolah-olah kurva ketinggian dari fungsi 3 perubah. Jadi kalau punya fungsi 3 perubah, ya, maka, sorry, saya tulis gini, U sama dengan fungsi dari X, Y, Z, kurva ketinggiannya itu nilai fungsinya diganti K. Pakai huruf gede ya saya, supaya konsisten sama yang di kirinya. Nah, ini K. Ini gambarnya gimana? Ini ekspresi dalam X, Y, Z sama dengan konstanta. Itu gambarnya adalah di ruang. Jadi
perumumannya sekarang kalau variabelnya di sini ada 3, gambarnya adalah sebuah permukaan di ruang. Ya, gambar. Nah, permukaan di ruang. Ini ya. Kemudian grad F-nya itu adalah grad F ini. Grad F itu akan tegak lurus permukaannya. Jadi kalau tadi di 2 dimensi fxy sama dengan k, ini grad F itu tegak lurus dari lengkungan ini. Kalau ada 3 variabel, grad F itu tegak lurus permukaan. Apa artinya tegak lurus permukaan? Artinya dia tegak lurus terhadap bidang singgung dari permukaan di titik ini. Bidang singgung di titik P. Dia tegak lurus terhadap bidang singgungnya. Itu artinya tegak lurus terhadap permukaan. Nah, yang itu saya tidak akan buktikan. Ini ada buktinya di sini. Jadi kalau punya seperti ini, maka grad F-nya tegak lurus permukaan ini di titik yang bersangkutan. Oke ya. Ini agak terlalu rumit, saya nggak akan buktikan di sini, nggak akan buka. Dipakai aja. Oke, kita lihat contohnya sekaligus gambarnya. Kita lihat ini ya. Yang semangat ya. Tinggal berapa minggu lagi kita kuliah? Sekitar 4 minggu ada nggak ya? Kurang dari 4 minggu. KBF hati-hati, beruntun. KBF 3, kemudian minggu depan ya KBF 4 kalau nggak salah, atau 2 minggu kemudian. Tanggal 16 ya, mulai KBF 3 tuh. Oke, contohnya saya bahas. Diberikan fungsi ini. Tentukan, oh ya ini termasuk yang pembicaraannya tadi yang ini atau yang di ruang ini. Coba kita lihat ya. Tentukan vektor gradien di titik grad F, jadinya grad set ya. F-nya ini. Di titik 2,1, lalu gambarkan kurva ketinggian. Jadi ini yang setnya sama lengkap, jadi hanya fungsi X, Y aja. Saya akan gambar dulu ini aja. Coba kurva ketinggiannya. Jadi persamaan kurva ketinggian. Saya akan gambar sepotong-sepotong dulu, jadi vektor gradiennya nanti belakangan dihitung. Itu adalah K ya, setnya diganti K. Tambah Y kuadrat. Atau sama aja X kuadrat per. K-nya nggak mungkin negatif, karena ini kuadrat, ini kuadrat. Jadi ya, 4K di sini. Ditambah Y kuadrat per K sama dengan 1. K-nya harus lebih besar sama 0. Kalau K-nya 0, kita nggak boleh ngitung dari sini, harus dari sini. Karena ini ke sini kan kita bagi dengan K. Dibagi K itu boleh kalau K-nya nggak 0. Nah, kurva ketinggiannya saya mau gambar dulu. Beberapa. Atau 2 buah aja. Kalau K-nya 0, K-nya 0, saya punya K sama dengan 0. Punyanya 0, jangan dari yang ini ya, tapi dari sini kalau 0. Yes, ya kuadrat aja. Nah, ini bentuk kuadrat ini nggak mungkin negatif, berarti haruslah X-nya sama dengan 0, Y-nya juga 0. Jadi dia 1 titik aja di sini. Itu K-nya 0 ya. Kemudian saya akan gambar kurva ketinggian yang melalui 2,1. Kenapa? Karena diminta di soalnya nanti gambar kurva ketinggian beserta vektor gradiennya. Beserta vektor gradiennya, saya akan gambar di titik ini. Dicari
kurva ketinggian yang melalui titik 2,1, X-nya 2, Y-nya 1. Berarti saya masukkan ke sini. K sama dengan X-nya 2. 2 kuadrat per 4, Y-nya 1. Berarti K-nya 2 ya. Jadi K sama dengan 2. Saya pakai persamaan yang ini. X kuadrat per K-nya 2. 2 kali 4, 8. Ya, akar 8 kuadrat. Itu ya, supaya kuadrat bentuknya. K-nya T2, jadi akar 2. Saya tulis kuadrat. Nah, ini elips. Ini kok sama sih? Sama dengan 1. Elips ke arah X, sumbu X akar 8, ke arah sumbu Y akar 2. Oke, kita lihat elips. Dan melalui titik 2,1. Saya gambar dulu titik 2,1. 2, 1 harus melalui titik ini. Kemudian di sini motongnya akar 8, 2 akar 2. 2 kali 1,4, 2,8, hampir 3 ya. Di sini 3, dia di sini akar 8 gitu lah. Akar 8. Oke, kita gambar elipsnya. Nah, oh ininya akar 2, Y-nya belum gambar. 1 akar 2 tuh hampir 2. Ini 2, akar 2 tuh 1,4. Oh enggak, cuma setengahnya ya, kurang. Ini akar 2. Oke, melalui titik ini dan ini, 2,1 dan ini. Ya, kita gambar elips. Itu ya, elips. Ya, begitulah, jadilah elips yang bentuknya jelek. Yang penting titik-titiknya ini tadi, ini akar 8, ini akar bukan 3 ngaco, akar 2. Ini titik 2,1. Saya sebut titik P ya. Nah, itu kurva ketinggiannya. Coba tentukan vektor gradiennya. Kita hitung aja vektor gradien. Grad F di titik XY sembarang adalah isinya turunan ke X, vektor turunan ke Y, sama dengan turunin ke X menjadi 2X per 4, turun ke Y, 2Y saja. Saya turunkan dari fungsi ini ya. Ya ini sebutlah F X Y. Saya dari tadi nyebut F, mana F-nya. Kemudian grad F mintanya di titik 2,1. Masukkan X-nya 2. 2 kali 2 bagi 4, 1. Masukkan Y-nya 1. Itu. Angkanya dibolak-balik ya, titiknya 2,1, gradiennya 1,2. Nah, gambarkan. Saya mau menggambar vektor gradiennya ini di pangkalnya pengen di sini. Saya bikin dulu ke pangkalnya di 0, 2,1. Warna hijau ini, 2,1 ya. Ini 2,1 ya, ini vektornya kan. Aduh, jelek dari sini. Nah, ini vektor 2,1, tapi saya akan gambar pangkalnya di sini. Jadi sama aja. Kalau ini vektornya apa? Gradiennya 1,2 ya, sorry, bukan 2,1. Gradiennya 1,2 mau digambar di pangkalnya di titik P. 1,2 sama aja, ke arah horizontal 1, vertikal 2. Tinggal sejajar dengan yang hijau itu. Ini juga vektor 1,2 ya. Hati-hati, titiknya bukan 1,2. Kalau yang ini betul-betul titiknya 1,2, yang titik ini bukan. Ke arahnya ke sana tambah 1, jadi titiknya ini ujungnya itu 2,
atasnya naik sejauh 2,3 ini titiknya ya. Titik ini adalah titik 2,3. 2,3 vektornya sendiri 2,1. Salah lagi vektornya. 1,2 vektornya. Ini salah ya vektornya. 1,2 ini kan gradiennya. 1,2, 1,2. Ini juga 1,2, jadi ke arah sana 1, arah vertikal 2. Jadi ini titiknya 2,3. Kalau dikurangi, salah lagi ya saya. Ini pangkalnya 2, X-nya ke sana tambah 1, jadi 3. 3, ini naik 2. 1 naik 2, 3,3. Titiknya. Vektornya berarti 3 kurangi 2, 1, 3 kurangi 1, 2. Jadi titik ini kurangi titik ini yang menjadi vektor ini. Oke, nah ini vektor gradien itu tegak lurus terhadap garis singgung di situ. Ya. Nah, oke, itu nggak terlalu penting. Yang penting yang di ruangnya, halaman berikutnya. Kita akan membahas sekarang persamaan bidang singgung. Di depan kita udah membahas mengenai persamaan bidang ya. Coba kita review dikit. Kita review ya. Kalau saya mau membangun sebuah persamaan bidang, kita harus punya apa? Titik yang dilalui tertentu titiknya ya 0,0, titik yang ada di bidang atau dilalui bidang, dan kita harus punya vektor normal bidang. Sebut aja vektor normalnya apa? ABC. Gitu ya. Enggak tunggal vektor normal itu ya, panjangnya bisa 1, bisa berapapun vektor normal bidang. Nah, cara membangun persamaan bidangnya gimana? Ini tahu, titik P tahu, untuk membangun persamaan bidang, kita ambil titik lain, titik Q pada bidang. Tapi sembarang. Kenapa sembarang? Karena Q itu mewakili semua titik pada bidang. Yang mana aja Q. Boleh di sini, boleh di sini, di sini, di sini, di mana aja. Pada bidang. Dan untuk membuat persamaan bidangnya tinggal vektor PQ dikalikan vektor normal, saling tegak lurus ya, vektor PQ tegak lurus terhadap vektor normal karena PQ di bidang, normal tegak lurus bidang. Dari sini muncullah PQ itu X min X0, titik Q kurangi titik P, Z min Z0 dikalikan aduh keliru sama kalkulus A. ABC ya. Keluarlah persamaannya AX min X0 ditambah B Y min Y0 ditambah Z C kali Z min Z0 sama dengan 0 gitu ya. Suka ngaco aja ini komputer 0 sama dengan 0. Gitu. Nah, sekarang kalau kita mau membuat persamaan bidang singgung, sama aja prosesnya, bidang juga. Berarti harus tahu titik yang dilalui. Bentar. Mundur dulu. Kecepatan ngomongnya. Bidang singgung ini akan saya turunkan dari bentuk implisit seperti ini. Ya, fungsinya. Jadi kalau yang biasa kita lihat gini, kalau saya tulis set sama dengan fungsi XY, ini dinamakan bentuk eksplisit. Jadi setnya sekian X dan Y gitu ya. Belakangnya ekspresi dalam XY aja.
Di ruas kanan nggak ada setnya. Itu bentuk namanya eksplisit. Set gitu ya. Sebentar. Sebentar. Oke, lanjut lagi. Ini bentuk eksplisit. Kalau yang implisit tuh X sama Y-nya kecampur. Misalnya gini. 2 set Y ditambah sin X, Y, Z sama dengan 30. Atau konstantanya selalu di depan lah. Min 30 sama dengan 0. Nah, ini namanya bentuk implisit. Bentuk implisit ini bisa fungsi, bisa bukan. Tapi ini juga gambarnya permukaan di ruang. Contohnya ya gambar ini, misalkan bola. Min 3 sama dengan 0. Nah, ini berarti ekspresi dalam X, Y, Z, gambarnya bola. Ya, bola tuh nanti bisa dipandang sebagai dua fungsi, sepotong-sepotong yang di atas bidang X, Y, Z sama yang di bawahnya. Tapi intinya kalau ada ekspresi gini, maka gambarnya juga permukaan ya. Dan ini dituliskan sebagai Fx, Y, Z sama dengan 0. Nah, persamaan bidang akan saya turunkan dari bentuk seperti ini. Oke. Coba kita lihat sekarang. Jadi perhatikan permukaan bentuknya ini. Tadi saya perlu jelaskan dulu supaya nggak pusing. Ini apa ini gitu. Kan biasanya set fungsi X, Y. Oke, ini bentuk implisit. Kemudian ada titik P pada permukaan tersebut. Ada titik P. Nah, kita akan membuat bidang singgung di titik P. Jadi P itu berada pada permukaan yang warna-warni, juga berada pada bidang singgung ya, karena dia titik singgungnya. Nah, kembali kita ingat bahwa untuk membentuk persamaan bidang, termasuk bidang singgung ini, kita perlu data, yaitu titik yang dilalui bidang, yaitu titik P, udah ada. Dan vektor normalnya. Dapat dari mana? Yang tadi, vektor normalnya. Ini, grad F di titik P itu tegak lurus permukaan. Tegak lurus permukaan ini. Nah, kalau tegak lurus permukaan artinya tegak lurus terhadap bidang singgungnya. Jadi vektor normalnya adalah ini. Gitu ya. Dari sini saya bisa ngitung vektor normalnya. Oke. Oh ya, saya lupa nyinggung tadi. Kalau ini variabelnya 3 gini, maka grad F itu adalah turunan parsial ke X, ke Y, dan ke Z ya, karena ada di ruang kan. Jadi ini 3 komponen. Oke, tadi lupa nyebut saya. Oke. Jadi ini bisa dihitung, yaitu turunkan ini ke X, turun ke Y, turun ke Z, dihitung di titik P. Jadi ini sebuah vektor. Nah, kalau udah tahu ini vektor normal, ini titik yang dilalui, kayak biasa aja. Pilih titik Q sembarang pada bidang. Maka PQ kali normal sama dengan 0. PQ itu Q kurangi P. Q kurangi P ini. Ini. PQ-nya di sini saya taruh. PQ itu X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Sedangkan vektor normal tadi adalah gradien. Jadi ini diturunkan ke X, turun ke Y, turun ke Z, dihitung di titik singgungnya. Jadi ini udah angka, ini X0, Y0, Z0 udah angka, muncullah persamaan bidang singgungnya.
Begitu ya. Paham tidak, Zahra? Paham, Pak. Feren Natali, jarang saya panggil. Paham tidak? Paham, Pak. Paham, Pak. Evelyn. Evelyn mana Evelyn? Loh, Evelyn kok nggak ada suaranya? Evelyn, Ya, halo, udah kedengeran belum, Pak? kecil suaranya, kayak suara nyamuk. Halo, tes. Nah, gitu. Paham tidak, Evelyn? Pak. Paham, Pak. Ignatius, paham tidak? Lumayan, Pak. Lumayan. Masih Coba. agak itu. Coba langkah per langkah. Diamati. Nanti tanya kalau nggak bisa. Davina. Davina Hasya. Paham tidak? Paham, Pak. Dari tadi ngelamun atau merhatiin? Perhatiin, Pak. Oh. Jenebela. Paham, Pak. Leo Fiona. Aduh, panjang belum nama kamu? Iya, Pak. Jin bacanya Jin. Jane aja, Pak. Jin aja. Leo lagi. Ada Leo-nya. Oke, kita lihat. Nah, nanti yang ini nanti ya. Saya akan bahas dulu contoh aja. Yang ini nanti sebentar lagi. Hal khusus gampang itu. Coba ini soal nomor 1 tuh hanya mengulang yang tadi, cuma sekarang fungsinya udah diberikan. Saya bahas. Oke, di sini ya. Tentukan persamaan bidang singgung terhadap permukaan ini. Kalau diminta persamaan bidang singgungnya aja, gambarnya nggak perlu tahu persis ya. Nggak perlu tahu persis gambarnya, sketch aja. Coba saya sketch aja gambarnya. Ya kalau mau ini elipsoida, tapi anggap aja permukaannya sembarang kayak gini. Ini ada persamaan ini ilustrasi ya, bukan gambar asli. Ilustrasi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah 2Z kuadrat sama dengan 23. Kalau gambar aslinya elipsoida berpusat di 0, 0, 0. Nah, kita lihat lagi rumusnya, kan belum ingat. Lihat. Harus ditulis dulu implisit gini. Salah satu ruas dibuat 0. Jadi dari sini saya bikin gini. Dari sini saya buat X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2Z kuadrat minus 23 sama dengan 0. Inilah yang kita namakan F besar. Tuh. Nah, untuk membentuk persamaan bidang singgung, saya perlukan ini sebagai vektor normalnya. Jadi saya hitung ini. Balik lagi, hitung vektor normalnya. Grad F besar, isinya adalah vektor turunan ke X, atau notasinya gini juga boleh, Fx gitu ya. Turunan ke Y, dan turunan ke Z. Ada 3. Karena ini tadi bergantung X, Y, Z. Kita hitung sama dengan turunan ke X. Turunan ke X, cuma ada ini aja yang ada X-nya, 2X. Yang ada Y-nya cuma ini, turunannya 2Y. Yang ada Z-nya cuma ini, 4Z. Konstanta, ini nggak ada X, Y, Z-nya ya diturunkan 0 ya. Kemudian kita lihat. Ini grad F-nya harus dihitung di titik P, titik singgungnya. Jadi grad F besar ya. Di titik, ini saya sebut P gitu ya. Di titik P, atau sama aja grad
F di titik 1, 2, 3, masukkan ke atas, jadi X-nya masukkan 1 jadi 2, Y-nya masukkan 2 jadi 4, Z-nya masukkan 3 jadi 12. Nah, ini adalah vektor normal bidang. Jadi saya udah tahu ini titik P, di permukaan ini titik P, ada angkanya, vektor normalnya udah tahu, ini N, yang sama dengan ini. Selalu standar, ambil titik Q sembarang, X, Y, Z pada, sorry, salah. Salah sekali, salah. Ini semua salah. Bidang singgung, mana bidang singgungnya juga belum digambar. Bidang singgungnya saya gambar di titik P. Yang kita tahu ini grad F di titik P. Saya gambar hijau ya. Grad F di titik P sebagai vektor normalnya. Jangan pakai N saja, grad F di titik P. Oke, vektor normalnya udah tahu, titik P-nya udah tertentu, yaitu titik 1,2,3. Caranya, ambil titik Q sembarang di bidang singgung. Q, X, Y, Z. Jadi, misal Q, X, Y, Z titik di bidang singgung. Maka saya punya PQ tegak lurus vektor normal, yaitu grad F di titik P. PQ adalah isinya X min X0, Y min Y0. Alah, pakai ini lagi, lupa. Z min Z0. Dikalikan grad ini 2,4,12 sama dengan 0. Karena saling tegak lurus. Nongol deh persamaannya. X0 ditambah 2. Y min Y0 ditambah 12. Kali Z min Z. Z0-nya berapa? Belum saya masukin. X0-nya tuh X min titik P tadi ya. 1, 2, 3. 1 Y min 2 Y0-nya. Z-nya min 3. Begitu. Bisa ya membentuk persamaan bidang singgung? Mudah. Pokoknya mah vektor normalnya grad F di titik P, cuma itu aja. Membentuk persamaan bidangnya makan udah di bab waktu vektor. Oke, saya lanjut sekarang. Yang ini. Bagaimana kalau saya punya fungsinya dalam bentuk eksplisit gini? Kalau tadi kan dalam bentuk implisit. Kalau eksplisit selalu bisa kita bikin implisit. Dengan cara dipindah ruas aja salah satu. Z-nya ke belakang atau fxy-nya ke depan. Jadi salah satu dibuat 0. Oh ya, ini titik singgung yang mau dibikin. Nah, tulis ininya sebagai ini. Ini. Jadi ini pindah ruas, saya pindahkan Z-nya ke belakang. Fxy minus Z sama dengan 0. Nah, ini yang di depannya saya namakan sebagai fxyz. F besar. F besar xyz. Jadi dibuat implisit gini. Udah kerjakan kayak tadi. Coba kita lihat. Grad F adalah dari yang ini ya. Dari yang ini. Saya turunkan ke X. Yang ini nggak ada X-nya. Hanya yang ini aja. Jadi hanya yang itu turun ke X. Kemudian ini seluruhnya lagi turun ke Y. Ini nggak ada Y-nya, jadi hanya yang ini aja. Kemudian turun ke Z.
Ini nggak ada setnya. Jadi yang diturunkan hanya ini. Hasilnya selalu -1 jadinya ya. Nah, udah sisanya sama aja. Persamaan bidang singgung adalah grad F di titik P ini kali yang titik Q-nya segala udah nggak diceritakan di sini. X min X0 ya 0, Z min Z0. Ini adalah vektor Q-nya. Kita lihat itu contoh yang kedua. Gini. Contoh kedua hanya membebek aja terhadap teori di atas ya. Oke, kembali kita coba contoh kedua. Tentukan persamaan bidang singgung terhadap ini. Nah, saya bikin implisit dulu. Mau setnya pindah belakang boleh, mau X, Y set ini pindah depan boleh, hasilnya akan sama aja. Persamaannya juga sama. Ini, oh ya ini saya namakan titik P, ini saya namakan F besar. Begitu? Nah, tadi vektor normalnya adalah grad F, jadi saya hitung grad F di titik X, Y, Z sembarang dulu. Sama dengan turun ke X, 2X, turun ke Y, 2Y, turun ke Z, -1. Kemudian kita hitung grad F di titik P. Jadi masukkan X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 2. X-nya 1, ke sini hanya ada X aja, jadi 2 kali 1, 2. Masukkan Y-nya 1, Y-nya 1. Ini hanya ada Y, jadi 2 kali 1 aja. 2. Masukkan setnya 2. Ini semua nggak ada setnya. Nggak ada setnya nih. Ya udah, ini selalu -1. Berapapun nilai setnya, ya yang ini selalu -1, karena nggak ada set yang terlibat di sini. Udah ya. Jadi, ini titik yang dilalui bidang singgung, ini vektor normalnya. Bikinlah persamaan bidangnya sendiri. Kayak tadi ya, pilih titik Q, dan seterusnya. Oke, lanjut. Tentukan persamaan bidang singgung yang sejajar. Nah, ini rada mikir dikit. Coba kita lihat. Ini anak-anak kayaknya kurang semangat ya. Semangat. Puasa hari kedua, lemes nih. Jangan lemes. Gitu ya. Perlu mikir. Oke, kita lihat. Tentukan persamaan bidang singgung yang sejajar dengan bidang X, O, Y terhadap permukaan ini. Gimana itu? Tentukan persamaan bidang singgung yang sejajar dengan bidang X, O, Y. Oh, bidang singgungnya sejajar bidang X, O, Y terhadap permukaan ini. Jadi, coba kita lihat ilustrasinya dulu. Ini. X, Y, Z. Ada permukaan. Nggak tahu gimana permukaannya ya. Pokoknya mah ada sebuah permukaan. Nah, tentukan persamaan bidang singgung yang sejajar bidang X, O, Y. Bidang X, O, Y-nya mau saya arsip dulu warna kuning ya. Ini bidang X, O, Y. Nah, ini bidang X, O, Y ya. Termasuk yang di balik dinding dan di kirinya. Tapi saya hanya gambar yang di oktan 1 aja. Supaya nggak terlalu penuh warna kuningnya. Oke. Itu bidang X, O, Y. Nah, tentukan persamaan bidang singgung yang sejajar bidang X, O, Y. Titik singgungnya di mana? Belum tahu. Ya, asumsikanlah di sini titik singgungnya. Belum tahu angkanya. Tapi nanti bidang singgungnya, saya gambar bidang singgungnya,
Bidang mana? Kok nggak keluar? Loh, nah, ini bidang singgungnya akan sejajar dengan bidang yang kuning. Saya namakan bidang alfa itu ya. Sebut bidang singgungnya bidang alfa. Daripada tiap kali jemput bidang singgung, jadi sebut aja bidang alfa. Kan kalau membentuk persamaan bidang harus tahu titik yang dilalui bidang, ini titik singgungnya di sini, dan vektor normalnya. Titiknya belum tahu. Vektor normalnya grad F di titik ini juga belum tahu. Nggak bisa dihitung karena P-nya belum tahu. Gimana ngitungnya? Coba kita lihat. Saya bikin implisit dulu ini ya. X kuadrat min 2xy min y kuadrat min 8x ditambah 4 minus z sama dengan 0. Kayak tadi ini kita namakan sebagai f besar. Nah, kemudian titik singgungnya, saya mau nyari titik singgungnya. Belum tahu. Misalkan titik dicari ya, masih dicari. Titik singgungnya adalah P dengan koordinat yang masih mau kita cari. Belum tahu ABC-nya. Nah, vektor normal bidang singgung adalah grad F besar di titik P ya. Coba grad F-nya mau saya hitung dulu meskipun P-nya belum tahu. Grad F dulu di titik sembarang. Ini sama dengan turun ke X. Turun ke X ini 2X. Ini hasilnya X-nya turunnya 1 jadi X min 2Y min 8 ya. 2X min turun X-nya jadi 2Y. 8X jadi min 8. Turun ke Y berapa? Turun ke Y. Yang ini turun ke Y tinggal minus 2X. Turun ke Y ini min 2Y. Udah ya, nggak ada lagi Y-nya. Bapak, itu plus 4Y, Pak. Oh, plus 4Y. Nah, berarti turun ke Y masih ada tambah 4. Turun ke set, semua nggak ada setnya kecuali ini aja. Min 1. Oke. Maka vektor normalnya adalah grad F di titik P. Yaitu 2, P-nya ABC tadi. 2A min 2B min 8 minus 2A min 2B tambah 4, min 1. Nah, titiknya belum tahu. Vektor normalnya belum tahu. Yang nggak bisa ngitung persamaan bidang singgungnya. Bidang alfa. Nah, tapi ada hal lagi yang diketahui. Bidang singgungnya sejajar bidang X, O, Y. Kalau dua bidang sejajar, apa yang istimewa? Kalau ada dua, bayangkan dua bidang sejajar, telapak tangan kita aja dibuat sejajar gitu posisinya. Apa yang istimewa? Halo? Coba siapa kasih info? Nggak ada. Apanya yang istimewa kalau dua bidang sejajar? Ah, pada diam. Hanifa, kalau dua bidang sejajar apa yang istimewa? Vektor normalnya sama. Nah, nggak harus sama, bisa kelipatan ya.
Oh Jadi iya. yang satu bisa aja ini, yang lain mungkin ke sana juga boleh, atau yang ke sana juga boleh. Oke, tapi vektor normalnya satu kelipatan yang lain. Oke, kita sekarang berhenti dulu karena ini udah nggak bisa diapa-apain kan? Biarin aja dulu. Kita lihat dari arah lain. Bidang alfa itu bidang singgung, sejajar bidang XOY. Berarti vektor vektor normalnya yang satu kelipatan yang lain ya. Oke, saya sekarang lihat dulu bidang XOY. Bidang XOY. Vektor normalnya mana? Udah tertentu bidang XOY, normalnya mana? Ambil salah satu aja vektor normalnya, kan tadi bisa banyak. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Salah satu aja ambil. Berapa? Hanifa. Kasih vektor normal dari bidang XOY berapa? Bebas, Pak. Bebas. Berapa? 0, 0, 0,0, 1. Satu ya, yang gampang ya. Iya. Tapi supaya sakti 7 aja gitu boleh ya? Iya, boleh, Pak. Nah, gitu. Biar jadi James Bond. Nah, kenapa bisa tahu ini 00? Nggak bebas berarti ya? Karena vektor normalnya harus sejajar sumbu set ya. Jadi kalau kita ambil di sumbu set di sini. Sumbu set vektor normalnya kan ini 001. Kalau enggak di sumbu ini ya harus titik ini dikurangi titik ini. Kalau titik ujung atas kurang ujung bawahnya, kalau ini tegak nanti kan X-nya sama, Y-nya sama, setnya aja yang beda. Beda tinggi aja. Oke. Dengan demikian saya mau samakan. Ini tadi yang ini vektor normal bidang singgung, bidang alfa. Yang ini juga vektor normal bidang singgung ya, bidang XOY. Jadi apa? Saya punya ini vektor normal bidang singgung. Ini juga menjadi vektor normal bidang singgung karena sejajar. Jadi grad F di titik P haruslah kelipatan dari 007 ya. Tuh. Ini vektor normal bidang XOY, ini vektor normal bidang singgung, keduanya sejajar, berarti vektor normal ini kelipatan dari ini. Atau ini kelipatan dari ini juga boleh. Ya. Lambdanya bilangan real berapa aja, tapi jangan 0. Kalau 0 nanti jadi vektor 0 tuh nggak punya arah. Ya, saya samakan kan. 2A min 2B min 8, min 2A min 2B tambah 4, min 1 sama dengan lambda kali 007. Samakan suku yang bersesuaian. 2A min 2B min 8 harus 0 ya, lambda kali 0. Min 2A min 2B tambah 4 harus 0 juga ya. Yang ketiga saya nggak perlukan. Min 1 sama lambda kali 7. Ketemu lambdanya. Saya mah nggak mau nyari lambdanya. Saya mah mau nyarinya titik singgung ini. ABC. Ya dari sini saya bisa nyari A dan B-nya. Betul? Ini saya kali. Oh nggak usah langsung aja. Dikurangi aja. Dikurangi menjadi 4A
Ini habis B-nya. Min 12 gitu ya. Dari situ dapat A-nya sama dengan 3. B-nya berapa? Masukkan ke salah satu persamaan. Saya masukkan persamaan yang ini. 2 kali A-nya 3, min 2B, min 8 sama 0. B-nya berapa? Susah. 2 kali 3, 6. Min 8, min 2, ke kanan jadi 2, min 1 ya B-nya. Oke. Jadi titik singgungnya 3, min 1, C-nya dapat dari mana nih C-nya? Titik singgungnya hampir lengkap nih. 3, min 1, C-nya dapat dari mana? Ini nggak ada C-nya semua. Halo? Vika, dapetin C-nya dari mana? Vika. Bebas bukan, Pak? Nggak bebas gimana? Kenapa bebas? 1 bukan, Pak. Nggak tahu. Bukan 1. Mungkin 1, mungkin bukan. Belum dihitung. 1, kalau min 1, Kenapa? karena itu tadi grad FP-nya itu. Grad F hasil nurunin. Masa nggak kelihatan tuh? Coba lihat di gambarnya. Saya tadi udah dapat apa? A-nya udah dapat kan? Berapa tadi? 3, B-nya min 1. C-nya berapa ini? Hah? Aduh, sampai saya tempelin nih kupingnya di layar supaya jelas ngomongnya. Substitusi AB ke Z-nya, Pak. Nah, kenapa disubstitusi? Karena titik itu bagian dari bidangnya, Pak. Nah, ini kan bukan bidangnya. Karena titik singgungnya kan ada di Z sama dengan X kuadrat. Nah, karena titik P ini ada di bidang juga ada di permukaan yang biru. Kalau di permukaan biru memenuhi ini kan. Oke, jadi saya bisa hitung C-nya. C sama dengan saya tulis dari bintang, ini tadi bintang 1 udah dipakai. Tapi ngapain nih bintang 1? Nggak dipakai di bawahnya ya. Jadi dari bintang, yang saya tandain bintang ini, ininya. Nih. Bintang, sorry. Ini aja. Dari bintang, saya masukkan ininya. Karena daripada bolak-balik, mendingan di crop dulu. Tulis lagi di bawah. Nah, saya dapatkan C, si setnya itu, sama dengan A kuadrat. Jadi, apa? 3 kuadrat min 2 kali 3 kali min 1 minus Y kuadrat minus 8X ditambah 4Y. Y-nya tuh B-nya tadi min 1. Sama dengan berapa tuh kalau dihitung? 9, 2 kali 3, 6. 15, positif 15. Ini minus 1. Ini minus 24, minus 25. 15 minus 25, min 10, min 4, min 14 ya. Nah, jadi titik P adalah 3, min 1, min 14. Vektor normal. Vektor normal boleh pakai yang mana aja. Boleh pakai nilai grad ini, dihitung. Tapi hasilnya tadi 0, 0, min 1 ya. Karena ini pasti 0 nih. Ini kan tadi 0, ini 0.
0, 0 min 1 boleh vektor normalnya. 0, 0, 7 boleh. Kan vektor normalnya boleh kelipatan vektor normal dari bidang X, Y. Vektor normalnya boleh pakai yang ini. Kalau dihitung dari grad, ini tadi. Mana? Ini. Ininya akan dihitung 0, ini 0, min 1. Sorry. Vektor itu kurung siku. Mau pakai yang ini juga boleh. Pakai yang mana aja nanti hasilnya sama aja. Ya. Oh, saya tulisnya jangan N lagi. Ini N kan udah dipakai di atas, ini 007. Jadi boleh pakai yang 007, boleh juga vektor yang lain yang itu. Grad F di titik P yang isinya kalau dihitung 0,0, min 1. Mau pakai yang mana aja sama aja. Kalau nggak percaya kita hitung ya. Pakai vektor normal ini, ambil vektor normal ini, ketemunya sama aja. Coba aja kita lihat. Kalau pakai vektor normal yang ini ya. Jadi misal I itu di bidang singgung. Maka PQ kali vektor grad F di titik P itu 0. PQ itu berarti Q kurangi P. X min 3, Y min 1 jadi tambah 1, Z min 14 jadi tambah 14, kali vektor 0,0, min 1 sama 0. Ketemulah persamaannya apa? Itu 0, 0 ketemu Z min 1 kali Z tambah 14 sama 0. So, persamaan bidangnya apa? Z sama dengan min 14 ya. Oke? Benar nggak ya? Betul. Kalau, kenapa ya? Kok hasilnya sepertinya beda? Kalau pakai yang vektor normal ini, PQ kali vektor normal, sebentar, saya kenapa hasilnya nanti beda ya? Harusnya sama aja. X min 3, Y tambah 1, Z tambah 14, kali vektor 0,0,7 sama dengan 0. Ketemunya 7 kali Z tambah 14 sama dengan 0. Oh, sama ya. Z sama dengan min 14 juga dibagi 7 semua. Jadi pakai vektor normal yang mana aja ya sama. Tadi saya ngitung dalam kepala beda itu. Ini 7. Oke, begitu? Bisa dipahami? Lumayan panjang ya, agak mikir. Saya akan pindah kalau sudah dipahami. Bentar lah. Oh, ini harus sekarang kalau gitu, biar cepat. Oke, udah ini nggak ada pertanyaan. Coba tanya dulu, paham nggak? Raffi Devianti, paham tidak? Paham, Pak. Syahda, paham tidak? Syahda. Kemana Syahda? Rauda. Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Satu halaman lagi. Aduh, tapi panjang ada soal-soalnya. Oke. Nah, hampiran linear fungsi dua peubah. Ini sebenarnya masih berhubungan dengan bidang singgung. Gini. Coba kembali perhatikan permukaan set sama dengan fungsi XY. Dan ada bidang singgung di titik P ini. Kalau ada fungsinya, kita bisa bikin implisit, bisa ngitung gradnya,
ada titik singgungnya, maka kita bisa bikin persamaan garis singgungnya yang biru ya. Oke. Nah, sekarang ada titik lain. Sorry. Ya jelas. Ini X0, Y0 di sini. Ini nilai fungsinya. Sekarang, ini biarin aja garis merah, nggak usah diperhatiin. Pokoknya ini bidang singgung bisa dibentuk. Kemudian, ada titik lain ini. X, Y. Yang dekat dengan titik semula. Ya. Ada titik ini. X, Y. Nah, kalau dua-dua ini berdekatan, aduh, gini. Bentar ya. Saya harus crop ya. Kayaknya saya harus nyoret-nyoret. Dari kalimat yang di kanan kayaknya nggak terlalu jelas. Jadi kerasa, gitu, waktu ngejelasin tuh kerasa, aduh nggak enak gitu. Kayak digedein. Tadinya ada titik X0, Y0. Dihitung nilai fungsinya, jatuh di titik P pada permukaan yang warna-warni. Kemudian dibikin bidang singgungnya yang biru. Nah, sekarang ada titik lain X, Y. Di titik X, Y itu saya punya ada dua, kenapa ada dua jendolan, yaitu kalau saya naikkan ke atas, yang merah itu nilai fungsinya pada permukaan. Jadi titik X-Y ini setnya yang warna merah. Sedangkan yang jendolan biru ini, nilai fungsi ini di bidang singgung. Jadi ini tinggi sampai bidang singgung yang biru. Yang merah sampai permukaan yang melengkung. Begitu. Nah, baru lanjut ke sini bentar. Untuk gini. Kalimat itu maksudnya kalau X dan Y ini berdekatan, ya, X, Y ini berdekatan dengan X0, Y0, maka perbedaan tinggi yang di permukaan, ini yang jendol merah, dengan yang jendol biru akan kecil perbedaan tingginya. Coba aja saya gambar di titik lain di sini yang lebih dekat ya. Ini lebih dekat kan ke X0, Y0. Harusnya perbedaan tingginya ini, kalau ini sih kita ini di permukaan, satu lagi di bidang singgung. Tingginya tuh akan makin dekat. Bahkan kalau XY-nya sama dengan X0, Y0, perbedaan ini nggak ada karena menjadi titik singgung. Nilai di permukaan dengan nilai di bidang singgung, ya di sini berimpit di titik singgung. Tapi kalau di luar titik singgung, nah ada bedanya. Makin jauh dari sini, perbedaan nilai di permukaan dengan di bidang singgung akan makin besar. Tapi kalimatnya mau dibalik. Kalau XY makin dekat dengan X0, Y0, perbedaan nilai di bidang singgung dengan di permukaan itu akan kecil. Jadi selisih ini nih akan kecil nih yang saya warnai. Ini selisihnya akan kecil. Artinya nilai fungsi di permukaan yang aslinya dengan nilai fungsi di bidang singgung, nilai fungsi itu setnya ya, itu perbedaannya kecil. Kalau XY-nya dekat dengan titik singgung. Gitu ya. Bisa dirasakan nggak itu? Kalau nggak, saya gambar pakai GeoGebra, tapi lama lagi. Udah percaya aja lah. Nah, hal ini menjadi dasar untuk aproksimasi nilai fungsi di titik XY. Ini. Dengan mengingat set 0 sama dengan ini,
Jadi tinggi di titik P itu nilainya Z0. Atau P itu X0, Y0, Z0. Persamaan bidang singgung dapat ditulis ulang menjadi ini. Kenapa? Persamaan bidang singgung jadi ini. Coba kita lihat. Saya akan rumuskan lagi. Kok bisa gitu persamaan bidang singgung jadi itu? Kita lihat gini. Ini ada permukaan. Sebentar, gambar dulu sumbu. Kenapa ya kecil ya? Kok jadi tipis-tipis? Zoom-nya kurang. Ada permukaan yang biru. Di sini ada singgungnya titik P. X0, Y0, Z0. Gitu. Kemudian ini vektor normalnya. Nah, saya akan rumuskan berangkatnya dari fungsi yang eksplisit gini ya. Persamaan bidang singgungnya kita lihat lagi. Z sama dengan Fxy. Saya bikin gini. Min Z sama dengan 0. Ini saya namakan F besar tadi. Ulang yang tadi. Saya hitung grad F-nya. Sama dengan turunan ke pakai siku ini ya, turunan ke X, turunan ke Y, turunan ke Z. Tuh. Sama dengan ini diturunkan ke X, hanya ini aja yang diturunkan ke X, ini nggak ada X ya, jadi tinggal ini aja. Turun ke Y, ini nggak ada Y-nya, jadi yang ini aja yang turunkan ke Y. Turun ke Z, ini nggak ada Z-nya, jadi hanya ini aja, min 1. Ulang ya yang tadi sama bidang singgung, supaya kelihatan bisa ditulis gini. Kemudian saya harus hitung grad F-nya di titik P. Tentunya Fx di titik P, Fy di titik P, min 1 selalu. Persamaan bidang singgung. Ini ambil titik Q, X, Y, Z sembarang adalah PQ dikalikan grad F di titik P harus sama dengan 0. PQ-nya adalah X min X0, Y min Y0, Z min Z0. Ya, koordinat Q kurangi koordinat P. Kalikan ini tadi turunan ke X di titik P, turunan ke Y di titik P, min 1. Dari sini saya dapatkan apa? Fx di titik P kali X min X0 ditambah Fy di titik P kali Y min Y0 ditambah kurang Z min Z0. Atau saya bisa tulis Z sama dengan, nanti supaya cocok dengan atas. Oh ya, sama dengan Z bawa ke kanan. Ini yang di depan menjadi Z0 ditambah Fx P X min X0 ditambah Fy P Y min Y0. Udah. Ya, ini min Z-nya bawa ke kanan. Nah, ini tak lain apa Z? Z fungsi X, Y kan? Z0 apa? Z0 tadi adalah titik singgung. Z0 berarti nilai fungsi di sini. Berarti dia tak lain F X0, Y0 ditambah Fx P X X0 ditambah Fy P Y min
itu adalah, jadi ini tak lain juga bentuk lain dari persamaan bidang singgung yang saya atur seperti ini. Ya, ini kan persamaan bidang singgung tadi. Dibuat begini. Ini tak lain adalah yang satu tulis ini. Ini lihat set, ini setnya. Ini fx0 y0 dan seterusnya. Nah, bentuk seperti ini disebut pelinieran dari fungsi f di titik x0 y0 ya. Jadi yang dimaksud pelinieran ini, kenapa disebut pelinieran? Karena kita lihat ini nanti konstanta nilai fungsi di titik x0 y0. Ini angka konstanta juga setelah dimasukkan x0 y0-nya. Ini pangkat 1 dalam x. Demikian juga yang ini konstanta, ini pangkat 1 dalam y. Y0 dan x0 5 angka. Jadi ini kira-kira kayak polinom 2 peubah derajat 1. Hanya ada x pangkat 1 dan y pangkat 1. Nah, jadi disebut linearisasi karena bentuknya linear pangkat 1. Nah, prinsip hampiran linear fungsi 2 peubah yaitu nilai fungsi di titik xy ya, titik xy. Ini kalau ini hati-hati, ini nilai fungsi set ini di bidang singgung ya. Ini di bidang singgung kan tadi ceritanya sini dari persamaan bidang singgung yang saya turunkan. Jadi ini nilai set di bidang singgung yang biru ini. Kalau ini titik xy, yang nilai di sini. Sedangkan saya mau menghitung sebenarnya nilai fungsi di permukaan yang titik merah. Nah, prinsip hampiran yaitu nilai fungsi ini di permukaan, jadi nilai set yang betul-betul di permukaan, dihampiri dengan nilai fungsi di bidang singgung ini. Gitu ya. Ada bingung kan? Coba setelah soal mungkin nanti tanya. Setelah saya bahas soalnya. Karena bingungnya ini ada set, ini ada set. Kalau ditulis dalam fungsi xy, ya dia nilai fungsi di permukaan. Kalau yang ini nilai set di bidang singgung. Jadi tadi yang awal antara yang biru di bidang singgung dengan yang di permukaan. Tapi bedanya ini kecil asal xy-nya dekat ke x0 y0. Oke. Jadi untuk mencari hampiran itu kita harus menghitung linearisasi ini. Oke. Baru konsepnya. Rada memusingkan ya wajar. Ini teh kenapa ya? Ininya kecil. Kegedean. Oke, kita bahas ini. Saya perbesar dikit. Tentukan linearisasi dari ini, lalu gunakan untuk menghampiri nilai ini. Oke, linearisasi aja dulu. Nah, kalau mau membentuk linearisasi, harus tahu x0, y0-nya. Ini harus jadi angka semua nih yang bagian sini. Berapa x0, y0-nya? Nah, memilih x0, y0 itu adalah berdasarkan yang mau dihitung. Ini. Cari bilangan yang dekat dengan ini. Ada 2 angka ini. Tapi mudah dihitungnya. Jadi saya pilih. Tetapkan. Ini harus ada x0, y0. Kalau nggak ada x0, y0 ya nggak ada linearisasinya. Itu titik berapa? Supaya gampang dihitung akar itu. Ini 3,9 yang dekat dengan dia. 4. Yang dekat dengan 8,9. Ya, 9. Gitu ya. X0, Y0-nya kadang-kadang diberikan di soal, kadang-kadang kita harus menentukan. Nah, setelah itu linearisasi mah tinggal masuk aja ke rumus ini. Kalau lupa kita crop dulu. Lupa gitu ya rumusnya.
Nyontek dulu. Mana rumusnya? Taruh di sini. Jadi untuk menghitung linearisasi, saya harus ngitung ini. Ini yang dinamakan sebagai L, nanti apa ya? LXY. Jadi saya hitung dulu nilai fungsi di titik X0, Y0. Nanti aja gampang. Ini turunan, perlu turunan parsial. Z sama dengan akar XY. Saya perlu, ini saya namakan fxy ya. Karena di sini ada huruf F. Mana F-nya di soal kan nggak ada. F itu fungsinya. Kayak tadi ini di awal teori kan set fxy. Nah, dari sini saya hitung turunan parsial ke X-nya berapa? Akar berarti XY pangkat setengah diturunkan menjadi setengah XY pangkat min setengah kali turunan dalamnya. Turunan dalamnya terhadap X. Itu Y. Jadi Y per 2 akar XY. Dengan cara yang sama turun ke Y, sisanya X nanti. Oke, ini saya hapus ya. Kemudian saya perlu nilai turunan ini di titik X0 dan Y0. Fx di titik 4,9. 9 dibagi 2 akar 4 kali 9. 36 keluar jadi 6, 12. 9 per 12 sama dengan 3 per 4. Fy di titik 4,9 berapa? 4 dibagi 12. 1 per 3. Nah, dengan demikian pelinearan dari set sama dengan akar XY adalah namanya L sama dengan F X0 Y0 ini. F X0-nya 4, 9 ditambah Fx 4,9. Saya masukkan angkanya belakangan. X min X0. Rumusnya aja dulu tulis Fy 4,9. Oh ini X0-nya udah dimasukkan ya. Jadi ini juga 4 gitu ya. Ini Y min 9 gitu ya. Saya masukkan Y0-nya sama X0-nya. Atau sama dengan berapa? Akar 4 kali 9 gitu kan. Fxy-nya kan ini akar XY. Tambah turunan ke X tadi 3 per 4. Ditambah Fy-nya 1 per 3. Y min 9. Atau 6 ditambah 3 per 4. X min 4. Ditambah 1/3. Y min 9. Nah, sekarang udah itu pelinearan dari set. Gunakan untuk menghampiri ini. Coba 39589. Akar 3,95 kali 8,9 adalah sama dengan nilai fungsi di titik 3,95. Pakai titik koma ya, kebanyakan koma. Sama dengan dihampiri. Ingat, ini nilai fungsi di permukaan. Dihampiri dengan nilai fungsi di bidang singgung ini. LXY itu. Ini tadi. LXY ini adalah nilai set di bidang singgung. Yang mau kita hitung nilai set di permukaan. Yang merah. Kalau L ini yang biru di bidang singgung. Nah, ini dihampiri oleh ini.
Jadi ya dihampiri L XY. L 3,9 titik koma 8,9 gitu ya. Nih, lihatnya gini. Fxy dihampiri Lxy. Kalau ini mau menghitung nilai fungsi di 3, berapa tadi? 3,95, Y-nya 8,9, ya ini mengikuti ya. Yang isinya adalah, ya ini kita hitung. Dengan X-nya disesuaikan ini. 6 ditambah 3/4, X-nya berapa tuh? 3,95 minus 4 ditambah 1/3, Y-nya berapa? 8,9 minus 9. Jadi angkanya keluar. Jadi nilai fungsi ini, betul-betul akar ini, kita hampiri dengan nilai di bidang singgung. Yang di bidang singgung tuh ini. Gitu. Nah, coba dihayati dulu, nanti kita lihat di soal-soal tutorial juga banyak yang kayak gini, linearisasi. Sekarang kalau mau ditanyakan, silahkan. Kuliah saya hari ini sampai situ dulu. Halo? Tidak ada pertanyaan? Pak Saya mau nanya ya, silahkan. yang tadi. Yang mana? Yang Yang ini? paling bawah, Pak. Yang L. Kan itu F-nya 3,95 sama 8,9. Kenapa L-nya jadi 3,9 sama 8,8? Titik dulu. F-nya ini. Yang ini yang bawah ini? Bukan? Iya, Pak. Gini. Saya salin ini. Ini ya, saya salin ke sini. Nah, kalau ini saya terapkan apa? Saya kan mau menghitung ini. Di soalnya kan diminta ngitung ini. Ya. Jadi ini F ini dihampiri oleh L ini. Dihampiri oleh L ini. F sekian dihampiri oleh L sekian. L sekian dapat dari mana? Masukkan ke sini. LXY tadi ini. L ini yang masukkan X-nya 3,9. Y-nya ganti dengan 8,9 nih sobat. 8,9. Begitu. Bingungnya di mananya? Dari sini ke sini, kalau dari sini ke sini pakai ini. Berarti itu 3,95 juga ya, Pak, yang L-nya? Yang L-nya mana? Yang mana? Oh, 3,95 betul. Ah, ini ngarang. 3,95. Ya betul, 3,95 bukan 3,9. Ini harus sama. Oh ya, itu. Kalau yang dimasukkan itu ya betul. Tadi salah, bukan 3,9. 3,95. Paham sekarang? Paham, Pak. Oke. Tadi salah itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya stop dulu ya. Pak, mau nanya, Pak. Oh ya, silakan. Itu tadi yang LXY itu kan tadi bukannya X-nya 4, Y-nya 9 ya, Pak, yang digunakan. Terus akhirnya tetap... Bentar. Nah, bentar dulu. LXY yang digunakan bukan. Yang digunakan waktu di sini X0. Y0, titik yang istimewa. X-nya dibiarkan dalam XY aja. X sama Y-nya seperti ini, belum dikasih angka, tapi X0-nya yang pada diganti itu. Jadi, waktu ngitung LXY, X0-nya yang diganti. X sama Y-nya nggak diganti.
Itu dulu. Terus lanjutannya, Oh, berarti udah, Pak. Udah paham, Pak. jadi udah tahu. Jadi harus hati-hati ini. Mana yang dimasukkan angka, mana yang masih dalam XY. Harus paham di sini. Gitu. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya stop ya rekamannya.